Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di era digital saat ini kita hidup dalam dunia yang berlimpah informasi. Media sosial, teknologi, dan budaya populer terus membentuk cara berpikir dan bertindak kita. Berkaitan dengan hal itu, mari kita membahas topik bahasa yang tepat. Teksnya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Banyak orang yang lebih terhubung dengan tren viral daripada dengan nilai-nilai kekal kebenaran. Mereka lebih tertarik media sosial daripada meneliti Alkitab. Firman Tuhan, gereja, dan kerohanian menjadi sesuatu yang asing dan kuno. Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi kita, umat Tuhan, untuk menyampaikan Injil dengan relevan, khususnya bagi generasi muda. Bapak Ibu Saudara, warga embun sorgawi, sekali waktu Rasul Paulus berada di Athena, kota yang penuh dengan patung berhala. Masyarakat Athena sendiri sangat religius, namun tidak mengenal Allah yang sejati. Mereka memiliki banyak barang pujaan. Salah satunya mezbah untuk Allah yang tidak dikenal. Namun, saat Paulus berbicara di sana, ia tidak menghakimi dan memaksakan kebenaran untuk diberitakan. Sebaliknya, ia mengadakan pendekatan, berbicara di pasar setiap hari, bersoal jawab dengan beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Melalui mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal itu, Paulus pun menjadikannya sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan Injil yang hidup. Hasilnya, beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Pendekatan Paulus ini mengajarkan kita akan pentingnya memahami konteks dan cara pandang orang lain sebelum menyampaikan Injil, serta kreativitas dalam membangun komunikasi sebagai pengantar kepada berita Injil. Orang percaya sebagai saksi Injil harus dapat menyampaikan Injil yang utuh secara kreatif dan relevan, tanpa mengubah esensi dari Injil itu sendiri. Hari ini, coba perhatikan orang-orang di sekitar kita yang belum menyerahkan diri pada Yesus. Sudahkah kita memakai setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil dan menemukan cara yang tepat dan dapat diterima oleh mereka? Kita adalah para saksi Injil yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang terhilang. Mintalah pimpinan dan arahan Roh Kudus agar kita menyampaikan Injil secara utuh dan benar. Kita bisa menggunakan hal-hal yang mereka kenal sebagai pintu masuk untuk menyampaikan kebenaran. Bisa melalui media sosial, percakapan sehari-hari, dan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pemikiran. Perhatikan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Minta hikmat Roh Kudus agar menemukan cara untuk menjangkau hati mereka. Bisa melalui media sosial,
percakapan sehari-hari, atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menggugah pemikiran. Bapak Ibu Saudara, meskipun keberhasilan pemberitaan Injil adalah keberhasilan Roh Kudus, kita perlu memperhatikan konteks dan sudut pandang orang lain sebelum menyampaikan kabar baik. Tuhan memberkati.